Halo semuanya, balik lagi ke video saya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang struktur data mengenai data stack menggunakan bahasa C++ seperti sebelumnya. Kita juga di sini membuat stack tersebut menggunakan linked list ya. Di situ saya akan menjelaskan setiap bagian kode yang digunakan, bagaimana cara kerja stack, konsep stack, serta bagaimana operasi push, pop, dan pick diterapkan. Oke, jadi pertama-tama apa sih itu stack? Nah, stack itu adalah struktur data, kalau sebutannya LIFO atau last in first out, yang artinya data yang masuk terakhir akan yang pertama kali keluar. Misalnya tumpukan buku, buku yang terakhir ditaruh ya. Jadi tumpukan buku yang terakhir ditaruh itu kan first in. Nah, yang keluar, nah yang tadi itu yang paling atas itu, yang terakhir yang keluar. Nah, itu adalah konsep dasar dari LIFO. Nah, oke, di sini saya punya eh, PDF untuk bisa kita memahami lebih lanjut ya. Jadi seperti yang saya tadi jelaskan, stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO, last in, first out, yaitu elemen yang terakhir masuk akan menjadi yang pertama keluar. Nah, kalau tadi kan saya bilangnya misalnya tumpukan buku. Nah, kalau di sini diibaratkan sebagai tumpukan piring. Jadi, piring yang baru ditumpuk di atas itu adalah push. Jadi misalnya kita numpuk piring baru gitu. Nah, itu tindakan itu namanya push. Nah, kalau kita ambil piring yang paling atas tersebut, itu adalah pop. Nah, untuk karakteristik stack sendiri tadi ada default, lalu operasinya hanya dapat dilakukan pada satu ujung yang itu disebut top. Nah, yang di top tadi itu doang yang bisa dioperasikan. Nah, untuk operasi utamanya yaitu ada push menambah data dan juga pop menghapus data. Oke. Jadi bagaimana stack direpresentasikan di dalam memori? Oke, stack itu dapat direpresentasikan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan array atau static stack, di mana stacknya memiliki ukuran tetap. Operasi dilakukan pada indeks terakhir. Jika stack penuh, maka tidak bisa menambah elemen lagi. Misalnya stacknya kita buat ukuran 50, elemennya tidak akan bisa melebihi 50. Jika sudah elemennya 50, kita paksa push, maka akan terjadi stack overflow. Nah, yang kedua yaitu kita bisa menggunakan linked list. Nah, untuk linked list ini berbeda. Jadi stacknya bisa tumbuh secara dinamis sesuai namanya, yaitu dynamic stack. Elemennya disimpan ke dalam node yang terhubung. Jadi tidak ada batasan ukuran kecuali memori komputer di mana program tersebut digunakan atau dijalankan. Oke, untuk struktur stack sendiri, yang pertama adalah implementasi dengan array. Nah, top menunjuk ke elemen terakhir yang ditambahkan. Jika push, elemen baru akan ditambahkan ke indeks, maka top plus 1. Jadi misalnya kita punya array isinya 5, kita push, maka misalnya arraynya itu 10, 20, 30, 40, 50. Jika kita push misalnya 60, maka indeksnya, indeks top ini akan bertambah 1, maka hasilnya 10, 20, 30, 40, 50, 60.
Nah, sebaliknya jika kita pop, maka indeks topsnya ini akan dihapus dan topnya berkurang alias minus 1. Jadi misalnya tadi 10, 20, 30, 40, 50, jika kita pop, maka 50 ini eh, akan bergeser dan jadi topnya ini balik lagi ke 40. Nah, kalau menggunakan link list itu dia pakai pointer yang menunjuk ke elemen terakhir yang ditambahkan, yaitu si top tadi. Jika push, elemen baru dibuat dan elemen tersebut akan menjadi pop. Nah, jika pop, top akan berpindah ke node sebelumnya. Sebenarnya sama aja ya. Oke, untuk diagram stacknya, kalau pakai array misalnya stacknya ukuran 5. Di sini ada indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Elemennya 1, 20, 30, 40, 50. Nah, 50 ini adalah topnya. Jika kita hapus, maka elemennya akan berganti 10, 20, 30, 40. Nah, 40 ini adalah topnya. Kalau kita pakai link list, stack ini misalnya berukuran 5, 50, 40, 30, 20 dan sebagainya. 50 ini adalah topnya. Setelah pop, hasilnya 40 akan bergeser menjadi topnya. Oke, operasi dasar pada stack itu ada 5, tapi yang paling sering digunakan itu ada 2, yaitu push dan pop. Nah, selebihnya itu ada pick, yaitu fungsi untuk melihat elemen teratas tanpa harus mengecek satu persatu. Misalnya ada ribuan elemen gitu. Terus kita mau lihat ujungnya ini berapa nilainya. Nah, maka kita pakai pick atau top. Nah, isEmpty ini fungsinya itu untuk mengecek apakah stack tersebut kosong atau apakah isFull itu untuk mengecek apakah stack tersebut sudah penuh. Nah, untuk push ini fungsinya tadi yaitu menambahkan elemen baru yang akan ditempatkan di atas stack atau di top. Jika stack penuh pada array, misalnya ukuran arraynya maksimalnya 50 dan kita sudah ada di posisi 50, lalu kita paksakan elemennya untuk push elemen baru jadi 61, nah itu nggak bisa karena akan terjadi yang namanya stack overflow. Nah, untuk pop ini fungsinya tadi yaitu untuk menghapus elemen yang berada di top. Jika stacknya kosong, maka akan terjadi stack underflow. Contohnya, ini 60, 50, dan seterusnya. Topnya adalah 60. Setelah kita pop, maka hasilnya akan berubah atau turun menjadi 50. Nah, ini peak atau top, yaitu fungsinya tadi untuk melihat elemen teratas tanpa harus mengecek satu persatu. Jadi langsung kita lihat ujungnya. Nah, ini mengembalikan nilai top tanpa menghapus elemen, berguna jika hanya ingin melihat elemen paling atas. Ini contoh kodenya yaitu fungsi peak if stack is empty, return stack, else return minus 1 alias stacknya kosong. Jadi ini nih misalnya kita cek dulu apakah stacknya kosong atau enggak. Kalau ada, maka return stacknya return topnya. Kalau enggak ada atau alias kosong, maka return minus 1. Nah, ini isEmpty mengecek apakah stack kosong yang tadi, mengembalikan true jika stack kosong, jika top sama dengan minus 1 berarti tidak ada elemen di dalam stack. Ini goal is empty, return top sama dengan 1.
Nah, sebaliknya isFull ini untuk mengecek apakah staknya penuh. Ini berlaku hanya pada implementasi array, karena untuk linked list sendiri tadi kan sudah saya sampaikan bahwa stack tersebut yang menggunakan linked list itu bersifat dinamis, jadi bisa bertambah maupun berkurang. Nah, jika top sama dengan max-nya itu adalah -1, berarti stack tersebut penuh. Contoh kodenya yaitu bool is full, return top sama dengan max size -1. Oke, ini implementasinya saya sudah siapkan source code untuk kita memahami stack lebih lanjut. Oke, di sini saya punya source code yang menjelaskan mengenai stack ya teman-teman. Jadi yang pertama-tama kita lakukan kalau ingin menggunakan stack itu kita harus mendefinisikan nodenya. Nih, kita harus buat nodenya dulu, lalu didefinisikan. Jadi untuk yang data ini digunakan untuk menyimpan nilai dari node-node. Nah, next adalah pointer yang untuk menunjuk ke node-node berikutnya. Oke, kita akan membuat kelas stack ini yang akan menangani operasi-operasi stack. Jadi di sini kita buat lagi public, kita buat variable top. Top ini kita set 0 ya, agar yang artinya itu berarti stacknya masih kosong. Nah, di sini kita akan cek apakah stack itu kosong. Nah, di sini ada fungsi untuk menambahkan elemen stacknya. Bisa dilihat ini adalah node untuk membuat node baru, lalu simpan data tersebut ke node baru, lalu dihubungkan node baru ke stack. Nah, ini node yang tadi maka akan dipindahkan ke top sebagai node baru. Nah, untuk ini adalah fungsi untuk menghapus elemen teratas dari stack. Jadi ini adalah pop ya. Yang tadi itu push. Nah, kalau ini pop itu ibaratnya menghapus. Nih, yang pertama simpan nilai yang akan dihapus, misalnya 10 kita inputnya yang akan dihapus. Maka alamat nodenya disimpan juga yang akan dihapus, lalu pindahkan top ke node berikutnya. Jadi ini fungsinya untuk menghapus node yang kita pilih. Misalnya kita punya stack 10, 20, 30, 40. Nah, kalau push ini kan kita masukin elemen baru, jadi misal kita masukin 50, maka hasilnya 10, 20, 30, 40, 50. Nah, jika kita pop, maka elemen 50 itu akan turun dan topnya yang tadinya 50 karena sudah dihapus balik lagi ke jadi 40. Nah, untuk pick ini fungsi yang memungkinkan kita untuk melihat elemen teratas tanpa menghapusnya atau tanpa dicek satu-satu. Jadi kita langsung cek aja bagian paling atas atau topnya. Nah, untuk display ini yang tadi ini kan untuk ngecek ujungnya doang. Nah, kalau ini ngecek semuanya. Nah, di sini saya juga udah bikin menu interaktifnya. Jadi kita langsung coba saja.
Misalnya kita ingin lihat dulu datanya. Nah, stacknya kosong. Jika 3 kita pick, hasilnya top element is empty ya. Jadi kita tambahkan dulu misalnya 10, 20, 30. Nah, kita lihat di sini display semua 30, 20, 10 ya. Lalu kita lihat topnya, hasilnya adalah 30. Nah, misalnya kita push 30, 20, 10, kita push 15. Nah, maka hasilnya itu akan jadi seperti ini. Karena yang di push itu akan selalu menjadi top. Nah, kita cek pick top element adalah 15. Lalu kita hapus. Nah, elemen 15 karena sudah di pop harusnya sudah terhapus, maka posisi top akan dikembalikan lagi menjadi 30. Ya. Lihat 15-nya terhapus. Nah, kira-kira gitu aja sih untuk stack ini. Programnya simple tapi sangat-sangat penting ya, banyak digunakan. Kayak tadi misalnya undo dan redo itu pakai ini. Misalnya kalian ke website terus pencet tombol back yang di sebelah sini, itu juga pakai ini. Nah, oke, jadi itu adalah penjelasan singkat mengenai stack. Ya, kita tadi belajar apa itu konsep stack, yaitu LIFO tadi, terus implementasinya di kode-kode ini, operasi push, pop, pick, sama display. Terus kita juga tadi bikin menu interaktif buat ngetes stack tersebut. Oke, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Body, I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her